Yesus di sini menegaskan bahwa pernikahan Katolik itu bersifat satu untuk selamanya, satu pasangan untuk seumur hidup, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Tidak bisa, Bung Dinda, Anda punya pikiran cerai, tidak bisa, ya. Tetap akan satu untuk selamanya, dan itulah pernikahan Katolik. Halo semua, perkenalkan nama saya Divania Salani, NIM 20684, mahasiswi semester 5 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apa ya pentingnya janji dan kesepakatan dalam perkawinan Katolik. Sebelum kita membahas tentang janji dan kesepakatan dalam perkawinan, kita harus mengerti apa itu perkawinan dalam Katolik. Menurut Kanon 1055 pasal 1 yang berisikan perjanjian feudus perkawinan. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsortium seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dalam Kanon 1055 pasal 1 tersebut, ada dua unsur perkawinan, yaitu hakikat dan tujuan perkawinan. Perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian atau feudus, konsensus atau konvenan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu kebersamaan seluruh hidup. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri dan sifat perkawinan. Dalam Kanon 1056 merumuskan ciri atau sifat perkawinan seperti ini. Ciri hakiki perkawinan ialah unitas atau kesatuan dan indissolubilitas atau sifat tak dapat diputuskan. Yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Ciri-ciri ini disebut hakiki karena dituntut dalam setiap perkawinan, baik perkawinan sakramental maupun non-sakramental. Maksud dari unitas yaitu memiliki unsur unitif dan monogam perkawinan. Unitif menunjukkan pada kesatuan suami istri secara lahir dan batin, sedangkan monogam menunjukkan pada perkawinan yang hanya dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak dibenarkannya adanya poligami. Lalu, indissolubilitas menunjukkan pada sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum yang tidak bisa diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali kematian. Selanjutnya, masuk pada persyaratan perkawinan. Secara yuridis, persyaratan perkawinan meliputi 3 hal, yaitu 1. Subjek perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki kemampuan hukum atau tidak memiliki halangan apapun sebagaimana dituntut oleh hukum. Yang kedua, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua calon haruslah bersifat verus plenus dan liber. Apabila salah satu tidak terpenuhi, perkawinan akan cacat hukum dan bisa dianulasi seandainya ada tuntutan dari salah satu pihak. Yang ketiga, tata peneguhan perkawinan dijalankan di depan imam sebagai saksi resmi dan 2 orang saksi perkawinan. Mari kita membahas tentang perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian diartikan sebagai unsur konstitutif dalam perkawinan. Artinya, perjanjian ini penentu utama sebuah perkawinan itu berlangsung. Argumen ini memiliki dasar pada Kanon 1057 pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Pasal 2, kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.
Ada 3 unsur perjanjian dalam perkawinan pada Kanon 1057. Yang pertama ada subjek perjanjian, di mana hanya seorang laki-laki dan hanya seorang perempuan saja. Tidak terkena halangan nikah, yang disebutkan pada Kanon 1083 sampai 1094. Lalu, unsur yang kedua yaitu isi dalam perjanjian tersebut memiliki poin, komitmen atau konsensus, yaitu kehendak untuk membangun persekutuan seluruh hidup dengan memberikan diri sepenuhnya, yang berarti suami atau istri harus setia mengabdikan diri dalam kondisi apapun, keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, juga mampu mengemban konsekuensi. Unsur yang ketiga adalah pernyataan perjanjian yang dinyatakan di hadapan otoritas berwenang dan di hadapan 2 saksi. Forma kanonika untuk Katolik dan forma publika untuk non-Katolik. Perjanjian perkawinan mengacu pada Kanon 1057 yang mengandung aspek kesepakatan yang membuat perkawinan eksklusif dari pasangan itu sendiri dan dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Mengacu pada beberapa kanon, perjanjiannya mesti bersifat sungguh-sungguh, serius, tidak berpura-pura, dan tanpa syarat, yang bersifat penuh tanpa mengecualikan unsur hakiki perkawinan dan bersifat bebas, di mana masing-masing tidak di bawah tekanan paksaan atau ketakutan besar dari luar. Kesepakatan nikah atau perjanjian foedus yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang membuat perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami istri itu sendiri dan bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak harus satu bebas dari paksaan pihak luar, yang kedua tidak terhalang untuk menikah, dan ketiga mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan adanya persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan gerejanya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup atau consortium totius vitae yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas. Adapun tujuan lain dibuatnya perjanjian ini adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari, agar para pihak terlindungi, mendapat kepastian hukum dan keadilan. Mari kita menyaksikan tentang janji pernikahan ini sebentar. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan segenap umat beriman yang ada di sini, saya, Yohanes Paulus Agung Kurniawan, dengan tulus hati memilih engkau, Crescentia Yustadinda Aprilia, mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdi kepadamu, dikala untung maupun malang, dikala sehat maupun sakit, dikala suka maupun duka. Saya mau mencintaimu dan mengasihimu dan menghormatimu sebagai istri sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan, imam, kedua saksi, dan juga kedua orang tua, saya, Crescentia Yustadinda Aprilia, dengan tulus hati dan ikhlas memilih engkau, Yohanes Paulus Agung Kurniawan, untuk menjadi suami saya. Saya setia dan berjanji akan mengabdikan diri kepadamu di waktu untung maupun malang, di waktu suka maupun duka, di waktu sehat dan maupun sakit. Aku akan selalu
menemanimu, mendampingimu, dan menguatkanmu, juga mengasihimu seumur hidup saya hingga maut pemisah. Arjuna membawa panah untuk memanah Putri Ayu. Semoga kami menjadi keluarga sakinah untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, itulah pentingnya janji dan kesepakatan dalam pernikahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Berkah dalam.